Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan perekaman terkait dengan penjelasan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah riset operasional, yang mana pada video ini adalah kita menjelaskan terkait dengan program linier. Ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah kita riset operasional pada sisi Meet ini. Oke. Nah, di sini materi yang saya angkat secara total ini dari buku manajemen operasional, yang mana saya sudah mengatakan di pertemuan offline kita bahwa riset operasional, riset operasi ataupun manajemen operasional itu pada intinya memiliki kajian atau konten yang beririsan. Ada topik yang dibahas secara bersama-sama dengan model pembahasannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya di riset operasi, topik-topiknya itu lebih kepada hitungan-hitungan murni. Tetapi kalau diterapkan ke dalam kegiatan operasional, dalam hal ini kegiatan manajemen operasional, maka itu sifatnya terapan. Pada kesempatan ini saya lebih senang menggunakan model terapannya. Adapun nanti di dalam penjelasan kita ketemu juga ada semacam bangunan rumus yang merupakan sifatnya murni yang saya sebut tadi, itu juga supaya bisa dapat lebih istilahnya melengkapi pembahasan kita. Ini barangkali sebuah tambahan saja terkait dengan kenapa harus saya merujuk kepada buku manajemen operasional walaupun mata kuliahnya adalah riset operasi. Oke. Kemudian yang berikut, pada pembahasan program linier ini ada garis besar yang nanti kita lihat sebagai pembahasannya. Ada persyaratan persoalan program linier, kemudian yang berikut memformulakan persoalan program linier. Ada contoh solder elektronik, kemudian solusi grafis bagi persoalan program linier, kemudian menggambarkan batasan secara grafis, metode solusi grafis isoprofil, metode solusi titik sudut. Nah, ini ya barangkali nanti kita bahas lebih panjang. Jadi nanti ada sebuah contoh. Contoh itu dimulai daripada pemecahan secara sederhana, kemudian pada contoh yang dimaksud itu akan dimasukkan dalam pembahasan solusi grafis bagi persoalan program linier, kemudian ada menggambarkan batasan secara grafis, sampai kepada metode solusi titik sudut. Itu yang kemudian dibahas mungkin lebih panjang lebar. Kemudian ada lagi pembahasan lain, yaitu analisis sensitivitas, berupa nanti ada laporan sensitivitas, ini mohon maaf tulisannya sensitivitas, kemudian perubahan pada sumber daya atau nilai sisi tangan kanan, nanti kita lihat apa maksudnya, kemudian perubahan koefisien fungsi tujuan. Ada lagi materi masih ada terkait dengan pembahasan program linier ini, yaitu yang berwarna merah. Ini ada pada soft copy yang sudah saya kirimkan ke Google Class, tetapi karena sangat panjang durasinya nanti saya perkirakan, sehingga pada bagian ini akan tidak saya masukkan dalam slide ini atau PPT ini. Mungkin pada kesempatan lain, judul terkait dengan memecahkan persoalan minimisasi menggunakan program linier, kemudian penerapan program linier itu sendiri ke dalam berbagai macam contoh, misalnya contoh bayaran produk, contoh komposisi menu makanan, contoh penjadwalan produksi menggunakan pendekatan program linier. Lalu ada contoh penjadwalan tenaga kerja dan metode simplex pemrograman linier. Nah, ini
mungkin tidak ditampilkan pada PPT ini, tapi ada pada soft copy yang sudah saya kirim bersama Anda yang PPT. Lalu nanti kita lompat ke hanya menjelaskan tentang ringkasan pembahasan, lalu ada istilah-istilah penting. Oke, kita masuk kepada yang berikut. Nah, sebagaimana juga layaknya pembelajaran pada lingkup perkuliahan, bahwa diharapkan setiap hasil pembahasan atau pengkajian itu para mahasiswa diharapkan untuk memahami apa yang sedang dibicarakan atau apa yang dikajikan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan program linear atau linear program, saya singkat LP, itu mahasiswa yang belajar ini khususnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasikan atau mendefinisikan fungsi. Kemudian tujuan, fungsi apa maksudnya? Ya fungsi LP tadi. Kemudian tujuan daripada linear program atau program linear. Kemudian daerah yang layak, metode isopropik dan isocodes. Kemudian solusi titik sudut dan nilai bayangan. Lalu diharapkan juga para mahasiswa menguraikan atau menjelaskan terkait dengan bagaimana memformulakan model linear, metode garis program linear, dan bagaimana mengintegrasikan analisis sensitivitas. Nah, ini bagian ini yang nanti ada pada penjelasan kita. Harapannya adalah setiap kali atau setelah kita belajar ini, para mahasiswa bisa dapat memahami sekaligus bisa dapat menjelaskan atau mendefinisikan terkait dengan topik-topik yang sedang kita kaji saat ini. Oke, kita awali daripada pengertian atau arti program linear. Nah, tadi saya singkat dengan LP, linear program adalah sebuah teknik matematik yang didesain untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi, LP ini merupakan suatu pendekatan kuantitatif atau matematik, ada hitung-hitungannya. Tujuannya apa? Untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Keputusan terkait apa? Keputusan terkait dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya tercipta yang namanya efektivitas dan efisiensi. Itu kalimat mungkin barangkali untuk dapat dipahami. Terkait dengan arti program linear bisa diulangi. Kemudian selanjutnya, di sini secara ringkas beberapa contoh permasalahan operasional yang berhasil dapat diselesaikan atau dituntaskan dengan pendekatan LP atau linear program itu sendiri. Ini dalam praktek biasanya digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan. Seperti contoh di sini, misalnya penjadwalan bus sekolah untuk meminimalkan jarak perjalanan total untuk mengantar dan menjemput para pelajar. Nah, itu jadi misalnya penjadwalan bus yang antre, bagaimana meminimal proses pelayanan itu dalam rangka mengangkut dari satu titik ke titik lain sehingga dia dapat efektivitas dan efisiensi. Di sini kata meminimalkan berbagai sumber daya. Kemudian juga digunakan untuk mengalokasikan unit-unit jaga polisi ke daerah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi untuk memaksimalkan waktu respon. Nah, jadi penggunaan pendekatan hitungan-hitungan LP ini bukan hanya untuk faktor-faktor ekonomi bisnis saja, tapi hal-hal yang sifatnya non-ekonomik bisnis juga bisa. Jadi contoh pertama, contoh kedua itu bukan hal-hal sifatnya mencari laba atau keuntungan, tetapi pelayanan publik. Kemudian penjadwalan kasir untuk memenuhi kebutuhan harian selagi minimalkan total biaya tenaga kerja. Nah, itu penjadwalan kasir untuk memenuhi kebutuhan harian selagi meminimalkan total biaya tenaga kerja. Kemudian contoh lain bisa dapat digunakan juga untuk memecahkan persoalan. 4. Memilih bauran produk pada suatu pabrik untuk memanfaatkan penggunaan mesin dan jam kerja yang tersedia sebaik mungkin selagi memaksimalkan laba perusahaan. Oke,
Selanjutnya, masih sambungan. 5. Pemeliharaan bauran komposisi makanan untuk menghasilkan kombinasi makanan dengan biaya minimal. Nah, itu jadi orang melakukan kegiatan produksi, menghasilkan misalnya tata boga atau kuliner, berbagai macam jenis produk yang dibuat, bisa melakukan pendekatan linear program untuk bisa mendapatkan minimalisasi, misalnya minimalisasi biaya. Tentunya juga akan adanya istilahnya maksimalisasi keuntungan. Kemudian yang keenam adalah menentukan sistem distribusi yang akan meminimalkan biaya pengiriman total dari beberapa gudang ke beberapa lokasi pasar. Nah itu, jadi misalnya pendekatan terkait dengan supply chain, pergerakan barang dari titik awal sampai kepada titik terakhir itu bisa menggunakan pendekatan LP untuk dalam rangka meminimalkan dari sisi value-nya atau nilai misalnya pengeluarannya, biaya-biayanya. Kemudian membuat suatu jadwal produksi yang akan mencukupi permintaan di masa mendatang akan suatu produk perusahaan dan pada saat yang bersamaan. Nah itu artinya berapa produk diproduksi oleh satu perusahaan itu bisa dilakukan dengan pendekatan LP supaya mencapai titik optimum atau titik maksimal daripada produktivitasnya itu sendiri. Tentunya akan kaitannya dengan berbagai hal kegiatan-kegiatan produktivitas itu sendiri, baik dari sisi tenaga kerja, biaya, jam kerja, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ke-8 atau yang terakhir daripada contoh penggunaan LP ini yaitu mengalokasikan ruangan untuk para penyewa yang bercampur dalam pusat pembelanjaan baru untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan yang penyewa. Lihat kotak penerapan MO menggunakan LP untuk memilih penyewa pada suatu pusat perbelanjaan. Nah itu maksudnya nanti di buku pegangan kita yang saya sudah kirim itu soft copy-nya, ada dalam kotak itu cerita terkait dengan mengalokasikan ruangan-ruangan supaya dapat disewa oleh para penyewa dengan pendekatan LP sehingga memaksimalkan keuntungan bagi pemilik misalnya kontrakan atau sewaan tersebut. Itu ada pada buku kita tidak membahas karena itu panjang contoh tersebut. Itu namanya penerapan MO, penerapan LP atau learning program itu ke dalam case atau kasus-kasus tertentu. Nah ini dalam buku saya ini, dalam buku kita ini disebut dengan istilah penerapan MO, manajemen operasional. Nanti ketemu dengan berbagai macam judul. Dalam hal ini judulnya misalnya LP, penerapan MO terkait dengan LP. Nah, kayak begitu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita melihat terkait dengan persyaratan persoalan pemrograman linear. Semua persoalan LP mempunyai 4 sifat umum. Nah, barangkali pengertiannya adalah kalau kita mau menerapkan pendekatan matematik yang namanya linear program ini harus minimalnya atau di sini dikatakan 4 kondisi harus terpenuhi atau 4 asumsi. Ada 4 asumsi, 4 anggapan yang harus dapat terpenuhi baru bisa kita menggunakan pendekatan analisis linear program terkait dengan pemecahan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Oke, yang pertama itu persoalan LP bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas. Nah, pada umumnya berupa laba atau biaya. Sifat umum ini disebut sebagai fungsi tujuan atau object function dari suatu persoalan LP. Tujuan utama suatu perusahaan pada umumnya untuk memaksimalkan keuntungan pada jangka panjang. Dalam kasus sistem distribusi suatu perusahaan angkutan atau penerbangan, tujuan pada umumnya meminimalkan biaya. Nah, jadi di sini intinya adalah kalau kita mau melakukan pendekatan LP terkait dengan pemecahan masalah, maka tentunya yang akan terjadi itu adalah kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan daripada kuantitas hitungan-hitungan itu. Memaksimalkan, mungkin memaksimalkan produk ataupun keuntungannya, meminimalkan, mungkin meminimalkan biaya dan seterusnya. Itu dalam konteks itu bicara LP ini disebut dengan fungsi tujuan. Jadi kalau kita
menggunakan LP harus ada fungsi tujuannya baru kita gunakan. Kalau tanpa fungsi tujuan, fungsinya untuk memaksimalkan atau minimalkan, tujuan untuk memaksimalkan, minimalkan, baru kita bisa terapkan LP dalam pemecahan kasus. Kemudian asumsi berikut juga adalah adanya batasan atau constraint atau kendala yang membatasi tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai. Sebagai contoh, keputusan untuk memproduksi beberapa banyak unit dari tiap produk dalam suatu lini produk, line produk suatu perusahaan dibatasi oleh tenaga kerja dan permesinan tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas, fungsi tujuan bergantung kepada sumber daya yang jumlahnya terbatas atau batasan. Nah, maksud berikut itu juga adalah misalnya ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya untuk memproduksi produk yang misalnya 2 atau 3 macam produk, apakah itu jumlah tenaga kerja, waktu, biaya itu dia terbatas, baru dengan asumsi keterbatasan itulah bisa menggunakan pendekatan linear untuk memecahkan keterbatasan itu. Jadi ada dua, ada tujuannya apa untuk digunakan linear program itu, kemudian kenapa digunakan, ya ada keterbatasan. Nah itu, ada batasan. Oke, yang berikut, masih sambungan, harus ada beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan 3 produk berbeda, manajemen dapat menggunakan LP untuk memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas tenaga kerja, permesinan, dan seterusnya. Jika tidak ada alternatif yang diambil, maka LP tidak diperlukan. Artinya, selain daripada fungsi tujuan, kemudian batasan tadi, juga harus ada macam ragam atau istilahnya itu ada diversifikasi kegiatan produk. Perusahaan tersebut dia memproduksi lebih daripada 1, 2, atau 3 macam produk. Dengan demikian maka dengan menggunakan pendekatan LP ini bisa menentukan dari sekian banyak jenis produk yang diproduksikan itu mana yang menguntungkan. Misalnya produk pertama kah, kedua kah, atau yang ukuran misalnya ukuran per kuintal atau per kilo atau per sasat atau dalam bentuk yang bagaimana. Dengan pendekatan fungsi linear program ini bisa menentukan beberapa varian produk itu yang bisa menguntungkan dengan baik. Oke, kemudian asumsi yang keempat yaitu tujuan dan batasan dalam permasalahan harus dinyatakan dalam hubungan dengan pertidaksamaan atau persamaan linear. Nah, ini intinya di situ. Jadi kalau sudah selesai tadi memahami tentang fungsi tujuan, batasan, kemudian memahami juga terkait dengan pentingnya harus lebih daripada 1-2 produk, baru kemudian dilakukan pendekatan itu. Pemecahannya itu dengan menggunakan pendekatan matematik yang kita sebut dengan pendekatan pertidaksamaan dan persamaan. Nah, bisa pertidaksamaan dan bisa juga persamaan. Ini adalah peluang matematik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kasus dengan menggunakan LP tadi. Oke. Nah, di sini dari apa yang kita jelaskan tadi bisa kita membuat definisi sementara, mendefinisikan bahwa penggunaan LP itu atau learning program itu sangat penting memperhatikan dua hal ini, fungsi tujuan dan batasan. Fungsi tujuan yaitu suatu pernyataan matematik dalam program linear yang memaksimalkan atau minimalkan kuantitas, sering berupa laba atau biaya, tetapi setiap tujuan dapat digunakan. Nah, maksud daripada tetapi setiap tujuan dapat digunakan seperti contoh pertama sekali tadi terkait dengan menggunakan LP untuk memecahkan berbagai persoalan yang bukan persoalan bisnis dan ekonomi tadi, seperti misalnya angkutan mahasiswa atau penyebaran para petugas kepolisian berbagai daerah, juga menggunakan pendekatan LP. Nah, di sini ada batasan didefinisikan sebagai pembatasan yang membatasi tingkat sampai di mana seorang manajer dapat mencapai suatu tujuan. Oke. Dengan berbagai macam batasan, keterbatasan sumber daya yang dimiliki maksudnya. Oke. Kemudian topik yang berikut adalah memformulakan persoalan LP.
Salah satu penerapan LP yang paling umum adalah masalah bauran produk. Nah, dari tadi saya sebutkan itu, bauran produk itu adalah produk yang bermacam-macam. Dua atau lebih produk pada umumnya diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Perusahaan ingin menentukan berapa banyak unit dari tiap produk tersebut yang perlu dihasilkan untuk memaksimalkan laba keseluruhan dengan sumber daya yang terbatas. Berikut akan diberikan suatu contoh. Nah, contoh tadi yang saya sebutkan. Oke. Ini minta maaf, ini dalam bentuk modifikasi. Contoh, kita melihat terkait dengan penerapan ini. Contoh ini yang kemudian secara terus-menerus dibahas dari yang sederhana sampai kepada yang agak rumit, yang sampai rumit. Oke, mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada kesempatan ini. Contoh, solder elektronik. Perusahaan solder elektronik, saya baca saja ya, menghasilkan dua produk. Nah, dalam hal ini, pertama Walkman, yaitu sebuah radio kaset portable, dan produk kedua yaitu Watch TV, sebuah televisi hitam putih seukuran jam tangan. Proses produksi untuk masing-masing produk serupa, dan keduanya memerlukan waktu tertentu untuk pengerjaan elektronik dan waktu tertentu dalam pengerjaan perakitan. Nah, jadi untuk dua produk itu ada dua pekerjaan, itu produk membuat sisi elektroniknya, kemudian setelah itu melakukan perakitan. Untuk dua produk tadi, dua pekerjaan yang sama. Setiap Walkman membutuhkan waktu selama 4 jam. Jadi satu Walkman itu butuh 4 jam memproduksinya untuk mengerjakan elektronik dan 2 jam untuk perakitan. Jadi satu produk itu dia membutuhkan 4 jam untuk pekerjaan elektroniknya, sementara 2 jam untuk pekerjaan perakitan. Setiap Watch TV memerlukan waktu selama 3 jam untuk pengerjaan elektroniknya dan 1 jam untuk perakitan. Sepanjang periode produksi sekarang, tersedia waktu selama 240 jam waktu pengerjaan elektronik dan 100 jam waktu perakitan. Setiap Walkman menghasilkan laba $7 dan setiap Watch TV menghasilkan yang diproduksi menghasilkan laba $5 rupiah, $5. Nah, sekarang kita melihat rangkumannya dari cerita tadi. Permasalahan yang dihadapi solder adalah untuk menentukan kombinasi terbaik untuk jumlah Walkman dan Watch TV yang dibuat untuk mencapai laba yang maksimal. Situasi bauran produk ini dapat diformulasikan sebagai masalah program linear. Nah, jadi untuk kasus tadi, contoh untuk dua produk tadi dengan masing-masing dua jenis pekerjaan, setiap produk itu ada jenis pekerjaan dan masing-masing jam waktunya kita rangkumkan dalam ini. Dari dasar inilah kemudian dikembangkan selanjutnya dengan menggunakan memecahkan program linear yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit itu ada bagian atau departemen elektronik, kemudian departemen perakitan. Nah, untuk Walkman-nya, pekerjaan elektroniknya itu 4 jam, sementara perakitannya itu 2 jam. Sementara produk Watch TV itu kegiatan elektronisnya, kegiatan-kegiatan terkait dengan tekniknya itu 3 jam, sementara perakitannya itu 1 jam. Oke, lalu laba yang diharapkan dari tiap unit itu untuk Walkman-nya adalah $7, Watch TV-nya adalah $5. Kemudian waktu tersedia bagi perusahaan dalam satu periode, katakanlah begitu, itu elektronik itu membutuhkan waktu atau tersedia waktu sebanyak 240 jam. Kemudian perakitan itu sebanyak 100 jam. Nah, dari dasar ini kemudian kita kembangkan lebih lanjut terkait dengan pemecahan program linearnya. Pemecahan masalah dimulai dengan merangkumkan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan dan memecahkan masalah ini. Nah, ini maksudnya di atas ini, tabel 1. Lebih lanjut diperkenalkan beberapa notasi sederhana yang akan digunakan dalam batasan dan fungsi tujuan.
ambil. Nah, maksudnya dari sini kita sebelum masuk ke pemecahan LP-nya, kita membuat notifikasinya dulu, membuat ini dalam bentuk lambang-lambang matematik yang secara murni tadi saya sebutkan. X1 melambangkan jumlah Walkman yang akan diproduksi. Nah, ya toh. Kemudian X2 melambangkan jumlah watch TV yang akan diproduksi. Artinya untuk waktu 240 jam dan 100 jam terhadap dua macam jenis pekerjaan dan dua jenis produk ini, kira-kira berapa yang diproduksi. Nah, kira-kira itu dinyatakan dengan X1, X2. X2 untuk watch TV, X1 untuk Walkman itu berapa banyak, X1 itu berapa banyak yang diproduksi dengan sumber daya yang ada, X2 artinya berapa banyak yang diproduksi untuk watch TV dengan menggunakan sumber daya yang ada. Oke. Sekarang fungsi tujuan LP dapat dibuat dalam kaitannya dengan X1 dan X2 tadi. Nah, memaksimalkan laba sama dengan $7 X1 tambah $5 X1. Ini dari data tadi. Sekiranya nanti dapat dipahami saja. Langkah selanjutnya adalah membuat hubungan matematik untuk menentukan kedua batasan dalam masalah ini. Satu hubungan yang umum adalah bahwa jumlah suatu sumber daya yang digunakan harus lebih kecil daripada atau sama dengan, dalam kurung, lebih kecil dari jumlah sumber daya yang tersedia. Batasan pertama, waktu elektronik yang diperlukan lebih kecil daripada waktu elektronik yang tersedia. Itu bisa ditulis dengan 4X1 tambah 3X1 sama dengan lebih kecil daripada 240 waktu pengerjaan elektronik. Kemudian batasan kedua, waktu perkiraan yang diperlukan lebih kecil daripada waktu perkiraan yang tersedia. Waktu perakitan yang diperlukan lebih kecil daripada waktu perakitan yang tersedia. 2X1 tambah 1X2 lebih kecil daripada 100 waktu pengerjaan perakitan. Nah, ini artinya dari tadi itu kita menyebut istilah fungsi tujuan, yaitu mencari keuntungan, kemudian batasan dengan batasan-batasan pertama, batasan kedua sudah kita ketemukan, artinya sudah diterapkan. Kemudian kita baca lebih lanjut. Kedua batasan ini mewakili adanya keterbatasan kapasitas produksi dan tentu saja mempengaruhi laba total. Sebagai contoh, CD elektronik tidak dapat menghasilkan 70 Walkman sepanjang periode produksi, sebab jika X1 sama dengan 70, maka kedua batasan tadi akan dilanggar. Ya toh? Jadi misalnya sengaja membuat produk itu 70 untuk misalnya menghasilkan Walkman, maka batasan ini akan dilanggar. Oke. Walkman sepanjang periode produksi. Sebab jika X1 sama dengan 70, maka kedua batasan tadi dilanggar. Nah, itu saya diulangi lagi. Kemudian perusahaan juga tidak dapat membuat Walkman X1 sama dengan 50 dan Watch TVX sama dengan 10. Batasan ini memunculkan aspek penting lain dari program linier, yaitu interaksi tertentu yang akan muncul di antara variabel. Semakin banyak unit suatu produk yang dihasilkan perusahaan, lebih sedikit perusahaan dapat menghasilkan produk yang lain. Nah, itu kalimat-kalimat ini nanti kita melihat pada contoh grafiknya, karena sebenarnya ini pada intinya kita melihat grafiknya nanti diterapkan ke dalam bentuk grafik. Oke. Solusi grafik bagi LP. Kita kembali ke yang tadi dulu supaya dapat kita pertegas ulang. Di sini data daripada perusahaan ini memproduksi dua macam produk dengan dua macam pekerjaan dengan ketentuan waktu dengan keuntungannya dibuatkan dalam bentuk persamaan di bawah sini. Lalu kemudian ada analisis lebih lanjut terkait dengan penggunaan fungsi tujuan. Fungsi tujuan berupa misalnya X1 dan X2 itu nanti ketemu pada grafik itu. Itu X1 adalah sebesar $7, artinya tujuan dan fungsi itu adalah untuk mendapatkan nilai jual per unit itu $7 ataupun $5.
Kemudian selanjutnya kita mengurai terkait dengan batasannya. Batasannya itu sudah dibuatkan konotasinya. Itu waktu elektrik yang diperlukan itu lebih kecil daripada waktu elektrik yang tersedia. Nah, itu di sini 4x1 dengan 3x2 itu lebih kecil daripada waktu tersedia itu pada tabel tadi. Begitu pula batasan kedua terkait dengan kegiatan perakitannya. Itu 2x1 tambah x2 itu lebih kecil daripada 100. Artinya waktu tersedia itu kan sebenarnya itu kan waktu totalnya, tapi waktu 4x1 ataupun 3x2, 2x1 ataupun 1x2 itu waktu digunakan dalam memproduksi 1 unit saja. Nah, tetapi 1 unit itu waktunya kalau dibandingkan dengan waktu keseluruhan itu masih jumlahnya sedikit. Nah, itu maksudnya begitu. Oke, kedua batasan ini mewakili adanya, maksudnya di sini tadi kalau misalnya langsung ditentukan jumlah produksi itu 70 untuk ke Walkman ataupun 50 untuk ke gadget itu itu tidak akan tercapai karena dia melampaui batas waktu yang ada, karena waktu tersedia dengan jumlah yang ditetapkan misalnya 70 Walkman ataupun 50 watch TV itu akan melanggar batasan yang ditetapkan di atas. Oleh karena itu harus kita memecahkan dengan pendekatan menggunakan grafik supaya menentukan titik optimumnya, kira-kira berapa yang sebenarnya yang dapat diproduksi. Oke, itulah yang kemudian dibahas pada bagian berikut ini. Solusi grafis bagi LP. Solusi menggunakan grafik dalam memecahkan kasus yang barusan kita bahas tadi, kaitannya dengan penggunaan linear program. Cara yang paling mudah untuk memecahkan suatu permasalahan LP yang kecil, seperti pada persoalan perusahaan shader elektronik tadi, adalah dengan menggunakan pendekatan solusi secara grafis atau graphical solution approach. Prosedur grafis ini hanya dapat digunakan jika terdapat dua buah variabel keputusan. Decaying variabel seperti jumlah Walkman yang dihasilkan, X1, dan jumlah watch televisi yang dihasilkan, X2. Ya, ketika terdapat lebih dari dua variabel, maka tidak mungkin untuk memetakan solusi pada grafik dua dimensi, dan harus menggunakan pendekatan yang lebih rumit yang akan diuraikan pada bagian berikut. Nah, maksud inti daripada ini adalah, tadi saya katakan, untuk memecahkan titik optimumnya kita menggunakan pendekatan grafik. Nah, grafik di sini tentunya kalau pakai kasus yang ada itu hanya dua produk. Di sini mengisyaratkan bahwa kalau menggunakan grafik itu harus ada lebih daripada satu produk. Tapi kebetulan kasusnya adalah hanya dua produk, maka itu cukup menggunakan pendekatan grafik sederhana. Tetapi kalau produknya lebih daripada dua, misalnya 3, 4, dan seterusnya, maka itu penggunaan grafiknya lebih kompleks lagi. Nah, ini maksudnya di situ. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang sederhana saja. Menggambarkan batasan secara grafis. Maksudnya apa yang merupakan kasus tadi, data tadi kita membuat dalam bentuk grafik. Untuk dapat menemukan solusi yang optimal bagi suatu masalah program linear, pertama harus diidentifikasi serangkaian atau daerah solusi yang layak. Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan batasan masalah pada suatu grafik. Nah, maksudnya kita membuat grafik supaya kita melihat kira-kira pada area mana atau daerah mana yang cocok sesuai dengan pendekatan linear program ini untuk menunjukkan titik optimum kegiatan produksi itu. Kemudian kita lanjut, variabel X pada contoh sebelumnya ada Walkman. Pada umumnya dipetakan sebagai sumbu horizontal grafik. Nah, nanti dalam grafik itu, Walkman itu dia garisnya horizontal, mendatar. Kemudian variabel X2 watch TV dipetakan sebagai sumbu vertikal. Persamaan secara lengkap dapat dinyatakan ulang sebagai berikut. Nah, memaksimalkan laba $7 untuk ke X1 tambah $5 untuk X2. Nah, ini memaksimalkan laba ini sudah pengembangan dari pengertian tadi fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi kan sama dengan
$7 X1 tambah $5 X2. Diganti dengan kata memaksimalkan laba, supaya kita mengetahui dalam grafik itu kira-kira ketemu berapa laba sebenarnya. Oke, dengan batasan. Ya, kembali diterapkan lagi. Yang ini fungsi tujuan, kemudian dengan batasan 4x1 tambah 3x2 lebih kecil daripada 241. Batasan waktu pengerjaan elektronik. Ini meringkas saja tadi. Kemudian 2x1 tambah 1x2 lebih kecil daripada 100, batasan waktu pengerjaan perakitan. Oke. X1 lebih kecil daripada 0, jumlah workman yang diproduksi lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Mohon maaf, ini lebih besar ini. X1 lebih besar daripada 0, jumlah workman yang diproduksi lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X2 lebih besar daripada 0, jumlah watts TV yang diproduksi lebih besar atau sama dengan 0. Ini yang tergambar pada grafik, itu maksudnya titik nolnya nanti. Asumsinya titik nolnya nanti. Oke, langkah pertama yang dilakukan dalam memetakan batasan dari masalah ini adalah mengubah pertidaksamaan batasan ini menjadi persamaan. Batasan A, 4x1 tambah 3x2 sama dengan 240. Batasan B, 2x1 tambah 1x2 sama dengan 100. Nah, ini ada pengembangan dalam bentuk matematik lebih sederhana lagi untuk dapat dipahami. Jadi, disebut batasan A dengan batasan B. Karena ini yang nanti kemudian diimplementasikan ke dalam gambar grafiknya nanti. Oke, persamaan untuk batasan A dipetakan dalam figur B1. B1 maksudnya ada grafiknya nanti itu dikasih nama figur B1. Dan batasan B dipetakan dalam figur B2. Grafik nanti digambar, selanjutnya nanti kita lihat itu B2. Untuk dapat memetakan garis dalam figur B1, yang harus dilakukan adalah menemukan titik-titik di mana garis 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 240 akan bersilangan dengan sumbu x1 dan x2. Ketika x1 sama dengan 0, tempat di mana garis menyentuh sumbu x2, hal ini menyiratkan bahwa 3x2 sama dengan 240 dan bahwa x2 sama dengan 80. Dengan demikian, juga halnya ketika x2 sama dengan 0, maka 4x1 sama dengan 240 dan bahwa x1 sama dengan 60, jadi batasan A dibatasi oleh suatu garis yang dimulai dari titik x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 80, hingga x1 sama dengan 60, x2 sama dengan 0. Daerah gelap mewakili semua titik yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk pernyataan mulai dari kata untuk dapat memetakan sampai kepada kata pertidaksamaan tersebut, ini terkait dengan bagaimana membuat dalam bentuk figur B1 ini. Yaitu nilai A-nya tadi, nilai A kembali kita lihat di atas, ini. Batasan A 4x1 tambah 3x2 sama dengan 240, itu kita jelaskan di sini tadi, itu diuraikan di sini, nanti langsung kita melihat saja di grafiknya supaya bisa dapat lebih gampang dipahami. Nah, grafiknya ini. Nah, grafiknya ini, figur B1 yang ini. Nah, ini. Jadi, nilai X2 ini melambangkan tadi kalau tidak salah itu apa namanya? Watch TV. Kemudian X1 itu untuk grafik untuk jumlah workman. Nah, di sini sebagaimana yang dijelaskan tadi, ternyata untuk pekerjaan terkait dengan produk daripada jumlah watch TV itu 80. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 80. Nah, X1 sama dengan 0, posisinya begini. Kemudian X2 sama dengan 80 di sini. Jadi kita mencari X2-nya, asumsinya X1 itu 0. Bersentuhan dengan X1 dengan 0, kemudian nilai tertingginya adalah 80. Begitu pula kalau mencari nilai daripada jumlah workman-nya, itu X1-nya ini sama dengan 60, dan dia bersentuhan dengan X2,
itu di titik 0. Jadi dari titik 0 sampai kepada 60. Di sinilah area yang tadi disebut area hitam yang menjadi fungsi liniernya berfungsi di sini. Oke, seperti begitu. Kembali ke atas tadi, kita lanjutkan dengan pembahasan yang ini. Batasan B digambarkan dengan cara yang sama dalam figur B2 ketika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 100, dan ketika X2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 50. Batasan B dibatasi oleh suatu garis yang dimulai dari titik X1 0, X2 100 hingga X1 50, X2 0. Daerah gelap mewakili semua titik yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, ini yang kedua ini. Ya, sama seperti tadi juga. Untuk mendapatkan jumlah watts televisi, itu asumsinya X1 ini adalah 0. Mulai dari 0, artinya bersinggungan dengan X1, kemudian X2-nya itu dari 100. Begitu pula untuk jumlah wattnya, itu X1-nya itu adalah 50, kemudian X2-nya adalah 0. Jadi dari area dari 0 sampai 40 ada satu garis lagi, itu berarti menunjukkan 50, ada di antara 40 dan 60 berarti 50. Kalau ditarik garis dari atas turun, maka di sini yang akan terbentuk ke warna gelap ini, di mana fungsi linear bisa dapat menentukan berapa yang harus kita produksi. Oke, kemudian kembali lagi kepada penjelasan tadi. Figur B3 menggambarkan kedua batasan secara bersamaan. Daerah gelap merupakan bagian yang memenuhi kedua batasan. Daerah gelap dalam figur B3 disebut daerah solusi yang layak, atau secara singkat daerah yang layak, visible region. Daerah ini harus memenuhi semua kondisi yang ditetapkan oleh batasan, sehingga pada daerah tersebut semua batasan saling bertumpang tindih. Setiap titik dalam daerah tersebut menjadi solusi yang layak bagi persoalan perusahaan seller elektronik. Setiap titik di luar daerah gelap tersebut mewakili solusi yang tidak layak. Jadi, perusahaan dapat memproduksi 30 Walkman dan 20 watts televisi, X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 20. Tetapi, akan melanggar batasan jika perusahaan memproduksi 70 Walkman dan 40 watts TV. Hal ini dapat dilihat dengan cara memetakan titik-titik tersebut pada grafik pada figur B3. Nah, ini. Jadi, figur B3 merupakan gabungan daripada figur figur B1, figur B2. Itu kita bisa melihat model penarikannya, itu ada pemetaan. Jadi gabungan ini, ada misalnya tadi yang pertama ini adalah 80-60, kemudian yang kedua ini adalah 100, kemudian 50. Titik pertemuannya di sini. Nah, pada titik pertemuan inilah kemudian titik istilahnya moderasinya, titik bertemu antara berapa yang harus diproduksi, baik jumlah watts-nya, watts televisinya, ataupun jumlah Walkman-nya. Nah, dalam penjelasan ini, itu Walkman-nya itu 70, kemudian watts TV-nya 40. Nah, itu cocok untuk kegiatan pada perusahaan ini. Dia memproduksi Walkman 70, kemudian watts 40 dengan waktu yang tadi ditentukan 240 jam dan 100 jam. 240 jam untuk perakitan kegiatan elektriknya, kemudian 100 jam untuk perakitannya. Itu penggunaan waktu tersedia itu cocok untuk memproduksi 70 Walkman dan 40 watts TV. Ini kalau kita baca daripada figur 3. Oke, sekira seperti begitu. Nanti Anda bisa belajar baik pada PTP-nya ataupun pada soft copy-nya, atau mungkin mendengar penjelasan ini supaya bisa menambah pemahaman. Oke, kita lanjut. Metode solusi isoprofit. Oke. Adalah suatu pendekatan untuk memecahkan suatu permasalahan memaksimalkan program linear secara grafis. Nah, sebelum kita baca yang warna hitam, sebagai sebuah pemahaman juga penegasan bahwa ini adalah penjelasan lanjutan daripada yang tadi itu. Model grafik tadi, karena asumsinya model grafik itu belum bisa memecahkan secara 100%
program liniernya, sehingga tadi walaupun sudah ditemukan ada produk yang berjumlah 70, ada yang 30, tetapi rupanya belum bisa menjadi pemecahan yang sempurna, sehingga dilanjutkan dengan pendekatan model solusi isoprofil. Supaya menemukan yang sebenarnya berapa seharusnya yang diproduksikan, baik produk pertama ataupun produk kedua. Setelah daerah yang layak digambarkan, proses pencarian solusi yang optimal dapat dilanjutkan. Solusi yang optimal adalah satu titik yang terletak dalam daerah yang layak yang menghasilkan laba yang paling tinggi. Nah, itu pernyataan itu. Jadi intinya itu mencari mana yang bisa menghasilkan laba yang tinggi dengan menggunakan pendekatan metode solusi isoprofil. Kita baca saja dulu. Di saat daerah yang layak telah ditetapkan atau didapatkan, beberapa pendekatan dapat diambil untuk memecahkan solusi optimal tersebut. Nah, maksudnya yang tadi tuh, 3 figur A, B, C tadi kita sudah dapatkan, maka kita lanjutkan dengan pendekatan isoprofil ini. Suatu cara yang paling cepat adalah metode garis isoprofit atau profit isoprofit time method. Ya, profit. Bukan profil, tapi profit. Proses pencarian optimal dapat dimulai dengan menjadikan laba sama pada jumlah tertentu. Untuk permasalahan shader elektronik, suatu laba senilai 210 dapat dipilih sebagai contoh. Tingkat laba ini bisa didapatkan secara mudah tanpa melanggar salah satu dari kedua batasan yang ada. Fungsi tujuan dapat ditulis sebagai 2, 10 sama dengan 7x1 tambah 5x2. Nah, maksudnya kalau menggunakan pendekatan isoprofit ini, kita mengandaikan misalnya keuntungannya itu adalah $210 yang didapat daripada tiap-tiap produk tadi. Tiap produk itu menghasilkan $7 untuk produk X1, $5 untuk kedua. Untuk mendapatkan $210 ini, dari dua produk yang sudah ketahuan keuntungannya ini, kira-kira berapa yang diproduksikan. Nah, baru bisa mendapatkan $210. X1 berapa, 5, ataupun X2 berapa unit, atau begitu. Persamaan ini hanya merupakan persamaan sebuah garis yang disebut sebagai garis isoprofit. Nah, persamaan ini hanya merupakan sebuah persamaan grafik garis yang disebut sebagai garis isoprofit. Garis ini mewakili semua kombinasi dari X1, X2 yang akan menghasilkan total lebih laba sebesar 210. Untuk memetakan garis laba ini dilakukan sama seperti ketika memetakan garis batasan. Pertama, ambil X1 sama dengan 0 pada kurva dan selesaikan untuk titik-titik di mana garis berpotongan dengan sumbu X2. Nah, rumus persamaan sederhananya adalah 210 sama dengan $7 kali 0 tambah 5x2, X2 sama dengan 42 WASTP. Nah, ini berarti WASTP-nya 42. Kemudian ambil X2 sama dengan 0 dan dapatkan nilai X1 210 sama dengan 7x1 tambah $5 kali 0 X1 sama dengan 30 Walkman. Nah, itu jadi untuk mendapatkan $210, maka pendekatan isoprofit ini mengharuskan perusahaan ini memproduksi WASTP itu 42 unit, kemudian Walkman-nya 30 unit. Nah, ini matematika fungsi linier sederhana. Oke, sekarang dua titik ini dapat dihubungkan menjadi satu garis lurus, garis laba yang digambarkan dalam figur B4. Semua titik melambangkan solusi yang layak dan menghasilkan laba senilai 210. Walaupun demikian, ya kita lihat dulu B4-nya. Ini tadi sudah dibuatkan, itu menggunakan garis isoprofit. Itu untuk dua macam produk itu dari berapa? Itu 42 untuk West Divisi, kemudian 30 untuk Walkman,
Oke, kita teruskan saja dulu karena penerapannya beda dengan saya maksudkan tadi. Walaupun demikian, garis ISO Profit 210 ini tidak menghasilkan laba tertinggi yang bisa didapat oleh perusahaan. Dalam figur B5, dua garis lagi dicoba untuk dipetakan, yang masing-masing menghasilkan laba yang lebih tinggi. Persamaan menengah 280 itu 7x1, 5x2 dipetakan dengan cara yang sama seperti pada garis yang sebelumnya. Ketika x1 sama dengan 0, itu 280 sama dengan 7 dolar kali 0 tambah 5 dolar kali x2, x2 sama dengan 56 watts televisi. Ketika x2 sama dengan 0, 280 sama dengan 7 dolar x1 tambah 5 kali 0, x1 sama dengan 40 voltman. Nah, itu berarti beda lagi kalau misalnya dia bertambah. Tadi kalau 270 dolar dari kedua produk itu, kalau dia naik jadi 280 berarti jumlah produk untuk tiap produksi akan berubah lagi jumlahnya. Sekali lagi, semua kombinasi Walkman X1 dan Watch TV X2 pada garis ISO Profit ini akan menghasilkan laba total senilai 280. Perhatikan bahwa garis yang ketiga menghasilkan suatu laba senilai 380 yang merupakan peningkatan yang lebih tinggi lagi. Semakin jauh garis ini dari titik asal 0, semakin tinggi laba yang didapatkan. Hal penting lain yang harus dipetakan adalah bahwa garis ISO Profit ini paralel. Sekarang telah didapatkan dua kunci rahasia untuk menemukan solusi yang optimal. Satu rangkaian garis laba paralel dapat dibuat dengan cara menarik penggaris secara hati-hati, secara paralel terhadap garis laba yang pertama. Garis laba yang paling tinggi yang masih menyentuh daerah yang layak akan menunjukkan solusi yang optimal. Perhatikan bahwa garis yang keempat, yaitu 420, terlalu tinggi untuk dihitung karena garis tersebut tidak menyentuh daerah yang layak. Garis ISO Profit yang paling tinggi digambarkan dalam figur B6. Garis ini menyentuh 7 ujung daerah yang layak pada titik sudut X1 sama dengan 30, X2 sama 40 dan menghasilkan laba senilai 440. Nah, ini yang tadi itu maksudnya, yang tadi dijelaskan ketika ada perubahan keuntungan maka menyebabkan garis kurvanya ini yang menggambarkan tentang ISO Profit ini akan dia mengalami perubahan. Tadi kalau misalnya dianjurkan untuk melakukan perubahan, tentunya harus ditarik garis itu dengan hati-hati. Nah, dengan standar misalnya X1 itu Watch TV ini X2 itu ketika X1-nya itu masih 0, yang tadinya itu 210, X1-nya itu 0, kemudian X5, X2 itu pada garis ini. Yang pertama tadi, yang kita buat contoh pertama tadi itu, bukan yang ini, yang kedua, garis yang kedua. Garis yang kedua ini. Nah, kemudian ketika ada perubahan keuntungan, maka garisnya dia berubah naik. Berubah. Jadi berubah dari titik yang pertama 60, 40, kemudian dia naik lagi keuntungannya, jumlah produksinya berubah, baik X1 atau X2, keuntungannya berubah. Jadi semakin ke kanan grafiknya itu berubah, maka jumlah yang diproduksi baik X1 ataupun X2 itu akan berubah. Dan yang berubah pula adalah dari sisi pendapatan keuntungan daripada dua produk itu. Itu bisa dapat dibaca di sini. Nah, sementara kalau untuk figur B6-nya ini, ketika kalau misalnya keuntungannya itu melebihi daripada yang ditargetkan, mesti tadi disampaikan yaitu 410, itu berarti sudah melampaui batas-batas yang ditentukan. Nah, batasan-batasan tadi, batasan terkait dengan misalnya sumber daya, apakah jam kerja, baik dari sisi perakitan ataupun elektriknya, kemudian apakah produk pertama atau kedua itu sudah melewati batas. Kalau misalnya menentukan keuntungan 410 dari dua produk itu berarti sudah tidak normal lagi. Sudah ada pada wilayah-wilayah atau area-area yang tidak normal.
karena sudah melewati batas-batas yang ditentukan. Oke. ISO itu berarti sama atau serupa. Jadi garis isoprofit mewakili sebuah garis di mana semua laba sama besar. Dalam kasus ini 210. Nah, jadi pengertian isoprofil tadi, profit bukan profil ya. Profit itu berarti mana yang dianggap sama. Nah, itu ketika mencapai keuntungan 210. Nah, tadi itu. Kembali kita melihat kira-kira mana yang paling tepat itu adalah kalau WSTV-nya 42, sementara Wolfman-nya 30. Nah, itu baru bisa pada titik isoprofit ini bisa tercapai. Oke. Kemudian yang berikut, metode solusi titik sudut. Nah, ini selanjutnya ini. Jadi pengembangan atau penggunaan daripada LP untuk mengembangkan metode kasus yang dibicarakan ini bisa dari yang pertama sekali yang paling sederhana, kemudian menggunakan isoprofit, lalu kemudian bisa masuk kepada yang lebih sedikit rumit lagi yang di sini, yaitu dengan metode solusi titik sudut. Adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan program linear secara grafis. Ya, dia masih tetap berbasis kepada penggunaan grafis juga untuk mencari titik optimal dan optimum daripada program linear itu sendiri. Pendekatan kedua untuk memecahkan permasalahan LP adalah dengan menggunakan metode titik sudut atau corner point method. Teknik ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan pendekatan grafik atau isoprofit dengan cara membandingkan laba pada tiap-tiap sudut daerah yang layak. Oke. Teori matematik di balik program linear menyatakan bahwa sebuah solusi yang optimal bagi setiap permasalahan, yakni nilai-nilai X1, X2 yang menghasilkan laba yang maksimal, akan berada pada suatu titik sudut atau titik ekstrim dari daerah yang layak tersebut. Oke. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah mencari nilai variabel hanya pada titik sudut saja, karena laba yang maksimal atau solusi optimal akan terdapat pada salah satu di antara mereka. Sekali lagi dapat dilihat dalam figur B7 bahwa daerah yang layak untuk perusahaan shader elektronik adalah suatu poligon dengan 4 titik sudut atau titik ekstrim. Titik-titik ini diberi label 1, 2, 3, dan 4. Untuk dapat menemukan nilai-nilai X1, X2 yang menghasilkan laba yang maksimal, harus ditemukan terlebih dahulu koordinat setiap titik sudut, dan kemudian menentukan dan membandingkan laba pada titik-titik tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah pengembangan dari menggunakan model grafik tadi selain menggunakan isoprofit, bisa menggunakan titik sudut ini lebih gampang. Nah, dengan cara pertama menentukan dulu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Setelah itu bisa selanjutnya melihat uraian lebih lanjut di dalamnya. Nah, di sini titik 1 itu bisa kita lihat sumbunya adalah X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0, labanya adalah 7 kali 0 tambah 5 kali 0 sama dengan 0. Kemudian titik 2, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 80, laba 7 kali 0 tambah 5 kali 80 sama dengan 400. Titik 4, X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 0, laba 7 kali 50 tambah 5 kali 0 sama dengan 350. Nah, sebelum kita melihat yang di bawah penjelasan titik 3 ini, di sini baru titik 1, 2, 4, kita lihat di grafiknya. Nah, ini maksudnya. Nah, sebelum kita mau mencari angka-angka terkait dengan grafik ini, terlebih dahulu kita membuat titiknya, titik 1, titik 2, titik 4. Titik 1, titik 2, titik 4. Nah, kalau sudah menentukan titik 1, 2, 3, 4, maka selanjutnya bisa dapat menguraikan terkait dengan nilai sumbu X2 ataupun nilai sumbu X1 pada saat berpotongan, nilai koordinatnya ini itu bisa dapat tergambarkan. Nah, seperti tadi di atas. Nah, ini. Nah, sementara kalau X3-nya, titik 3, yaitu yang ada pada area ini, area perpotongan. Nah, jadi
titik 1, 2, dan 4 itu ada pada sumbu X dan Y-nya, produknya, sementara titik 3 itu merupakan titik perpotongan daripada dua sumbu yang digaris. Nah, kita lihat, baca di sini. Titik 3 untuk sementara dilewati karena untuk dapat menemukan koordinat secara tepat harus diselesaikan terlebih dahulu persilangan antara kedua garis batas, seperti pada aljabar metode persamaan simultan yang dapat diterapkan pada kedua persamaan batasan. Nah, artinya sebelum kita menemukan garis perpotongan ini, maka kita harus mencari dulu menggunakan pendekatan fungsi linier atau fungsi aljabar untuk mencari tahu nilai daripada titik 1, titik 2, titik 4. Nah, dengan demikian maka kita bisa lanjutkan kepada mencari nilai titik tiganya. Nah, kita ke atas. Sambungannya di bawah. Oke. 4x1 tambah 3x2 sama 10, asumsinya. Nilai batasannya tadi. 2x1 tambah x1 sama 100 waktu perakitan, waktu pekerjaan elektronik dan waktu perakitan. Untuk memecahkan persamaan ini secara simultan, persamaan kedua dikalikan dengan min 2. Persamaan kedua ini dikalikan dengan min 2. Min 2 kali x2 tambah x1 sama dengan 100 sama dengan min 4x kurang x2 sama dengan min 200. Jadi di sini ada persamaan aljabar menggunakan min 2 dalam menguraikan persamaan di atas atau batasan di atas, kemudian kita mendapatkan hasilkan 200. Jadi dimulai daripada persamaan kedua, yaitu 2x tambah 1x sampai 100, diturunkan di sini, itu harus dikalikan dengan min 2. Kemudian yang di atas itu bukan di atas, ini hasilnya ini. Jadi min 2 kali 2 sama dengan min 4. Kemudian min 2 kali 1x sama dengan min 2. Kemudian min 2 kali 100 sama dengan min 200. Nah, itu maksudnya penyelesaiannya itu. Itu untuk yang ini. Kemudian ditambahkan pada persamaan yang pertama, yaitu plus 4x tambah plus, sebenarnya bukan plus ini. Kalau ada plus berarti tidak perlu juga ditulis plus, karena sudah 4 saja sudah dinyatakan plus. Tambah 3x sama dengan 240. Nah, 4 ditulis 4x 1 kurang 2x2 sama dengan 200. Nah, 1x plus 1x sama dengan 40 atau 40. Ya, ini secara matematik tulisannya sedikit membingungkan. Kalau misalnya di sini 4, dia sudah dianggap plus, kecuali kalau dia min berarti ditulis min. Nah, sebenarnya kan begitu, tetapi kita ikuti saja sesuai dengan sumber dari buku yang pada penyelesaian hasilnya adalah 40. X1-nya adalah 40. Oke, kayak begitu. Oke. Dengan melaksanakan ini, satu variabel yaitu X1 dapat dihilangkan untuk dapat menemukan nilai X2. Sekarang dapat X2 dapat digantikan menjadi 40 pada persamaan asal dan menemukan nilai X1. Persamaan yang pertama dapat digunakan jika X2 sama dengan 40, maka 4x1 tambah 3 kali 40, yang di mana tadi? Yang di atas ini. Kemudian sama dengan 240. Lalu diturunkan 4x1 tambah 120 sama dengan 240, atau 4x sama dengan 120, x sama dengan 30. Jadi 4x1 sama dengan 120, x1 sama dengan 30. Jadi titik 3 memiliki koordinasi x1 sama dengan 30 dan x2 sama 40. Dengan demikian, laba yang dapat dihitung untuk melengkapi analisisnya. Titik 3, x1 sama dengan 30, x2 sama dengan 40, laba 7 kali 30 tambah 5 kali 40 sama dengan 440. Nah, itu berarti sudah dapat diketahui bahwa pada titik ketiga ini keuntungannya itu didapat sebesar 410 dengan
produksi X1-nya itu 70 unit, sementara X2-nya adalah 40 unit. Nah, itu. Jadi sudah ditemukan. Dengan demikian maka menggunakan titik titik sudut. Ya, menggunakan titik sudut ini sudah menemukan bahwa perusahaan ini bisa memproduksi dua macam barang ini dengan asumsi barang pertama dengan harga $7 diproduksi sebanyak 30 unit, barang kedua atau X2 diproduksi sebanyak 40 unit dengan harga $5, maka total yang diperoleh sebagai laba pada saat kegiatan itu satu periode itu adalah 440. Oleh karena titik 3 menghasilkan laba yang paling tinggi dari semua titik sudut yang ada, maka bauran produk X1 sebanyak 30 voltman dan X2 sebanyak 40 volt lebih menjadi solusi yang optimal pada permasalahan di shader elektronik. Solusi ini akan menghasilkan laba senilai 440 pada setiap periode terproduksi. Solusi yang sama juga akan diperoleh dengan menggunakan metode garis isoprofit. Nah, begitu. Jadi kita sudah menemukan penggunaan linear program untuk memecahkan perusahaan shader elektronik ini. Dari data yang paling awal dari tabel tadi, ternyata untuk menghasilkan itu ada kata-kata titik optimum atau optimal. Optimal itu berarti bukan optimal itu dalam arti batas sesungguhnya. Optimal artinya batas yang sesungguhnya, yang seharusnya, yang tidak boleh kurang, yang tidak boleh lebih, yang layak. Yaitu adalah 30 voltman, kemudian 40 watts TV. Dengan masing-masing harganya tadi, 1 unit voltman $7, kemudian 1 unit watts TV itu $5. Oke. Walaupun nilai untuk X1 dan X2 adalah bilangan bulat integral untuk shader elektrik, hal ini tidak selalu terjadi. Nah, ini maksudnya apa yang kita ketemukan di sini angka-angka bulat, tetapi bisa saja pada hitungan-hitungan lain bisa terjadi X1-nya itu bisa ada angka-angka desimalnya, misalnya 40, sekian atau 30, sekian. Nah, maksudnya begitu. Oke. Analisis sensitivitas, judul baru. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan judul ini. Adalah suatu analisis yang memproyeksikan seberapa banyak suatu solusi mungkin berubah jika ada perubahan pada variabel atau data input. Nah, maksudnya nanti kita jelaskan lebih jauh. Analisis sensitif analisis atau analisis pasca optimal merupakan suatu penelitian seberapa sensitifnya solusi yang didapatkan jika parameter berubah. Oke. Ini asumsinya kalau misalnya yang tadi ada kata-kata batasan-batasan tadi dia berubah. Tadi kan kita sampaikan bahwa menggunakan linear program itu ketika beberapa asumsi itu harus terpenuhi. Di antaranya adalah batasan-batasan. Ketika jumlah waktu, jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan, jumlah penghasilan itu harus istilahnya konstan, maka bisa dilanjutkan dalam perhitungan model linear program. Bagaimana kalau misalnya terjadi ada perubahan-perubahan? Nah, disinilah pembahasannya. Analisis sensitif. Ketika ada input baru, ada hal baru yang menyebabkan itu dia berubah. Ya, hal baru itu bisa macam-macam. Bisa berasal dari dalam, bisa berasal dari luar, macam-macam. Bisa eksternal, internal. Bisa menyebabkan misalnya jam kerja berkurang, sumber daya berkurang, atau misalnya bahan bakunya berkurang, dan seterusnya. Itu variabel-variabel yang bisa menjadi pengaruh. Dan itu, di sini ada kata-kata penelitian, artinya harus melalui proses trial and error atau melalui proses penelitian untuk mengetahui seberapa besar adanya perubahan-perubahan terjadi karena hal variabel-variabel atau parameter lain itu. Nah, di sini ada kata parameter adalah nilai kuantitatif yang diberikan dalam suatu model. Suatu model untuk memecahkan seberapa besar ada variabel itu dapat terpengaruh oleh hal-hal lain, itu ada parameternya. Ada standar-standarnya, standar deviasi macam-macam, tergantung kepada model apa yang digunakan. Oke. Para manajer operasi pada umumnya tertarik lebih dari sekedar solusi optimal bagi suatu permasalahan LP, selain mengetahui nilai dari setiap variabel keputusan X dan nilai. Di sini saya tidak bisa melihat, ada tertutup. Fungsi tujuan
mereka juga ingin mengetahui seberapa sensitif solusi yang didapatkan jika parameter atau parameter yang ada berubah. Sebagai contoh, apa yang terjadi jika koefisien fungsi tujuan tidaklah tepat, atau jika mereka merubah sebesar 10% atau 15%. Apa yang terjadi jika nilai-nilai di sisi kanan batasan berubah. Karena solusi didapatkan dengan berdasarkan pada asumsi bahwa parameter yang ada adalah tetap, maka analisis sensitif memainkan peranannya. Analisis sensitif atau sensitive analysis atau analisis pasca optimal merupakan suatu penelitian seberapa sensitif solusi yang didapatkan jika parameter berubah. Nah, maksudnya ketika hasil yang didapat misalnya seperti yang kita hitung tadi sudah ada, sudah dapat, sudah oke, sudah dapat, kemudian sengaja untuk dilakukan perubahan, misalnya menaikkan sekian persen atau menurunkan sekian persen. Di sini katakanlah 10% atau 20%, ya toh? Dengan asumsi bahwa sudah selesai, titik optimalnya yang tadi saya jelaskan sudah didapatkan, maka bisa dilakukan analisis sensitif ketika kalau terjadi ada perubahan. Nah, itu contoh tadi, perubahan itu di sini nyatakan dalam bentuk persentase, tetapi pada kondisi empirisnya itu misalnya terjadi kekurangan tenaga kerja, dinyatakan dalam persentase, kekurangan bahan baku dinyatakan dalam persentase, kekurangan macam-macam itu sesungguhnya akan dinyatakan dalam persentase. Itu angka-angka persentase itu yang disebut dengan parameter tadi. Parameter itu kemudian dimasukkan di dalam model, lalu diketahui seberapa jauh pengaruh daripada variabel-variabel baru itu, sehingga bisa jadi menyebabkan apa yang memang sudah diharapkan pada titik optimumnya tadi ternyata bisa gagal. Maksudnya kayak begitu. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan seberapa sensitif suatu solusi optimal akan adanya perubahan. Yang pertama adalah pendekatan sederhana berupa coba-coba. Nah itu, jadi coba-coba toh. Walaupun sudah benar bahwa ada titik optimumnya sudah dapatkan dengan dua pendekatan atau tiga pendekatan terdahulu, tetapi dalam rangka untuk mencoba-coba, mentrial, kira-kira ada tidak hal lain yang mempengaruhi. Nah, kemudian pendekatan ini pada umumnya meliputi pemecahan masalah secara keseluruhan, biasanya dengan menggunakan komputer. Pada setiap kali satu data item atau parameter input berubah, pendekatan ini bisa memakan waktu yang sangat lama untuk menguji serangkaian perubahan. Ya, ini kan sebenarnya mau melihat terkait dengan kejadian ketika sesuatu itu tidak hanya berjalan secara tunggal. Tadi kan asumsinya batasan-batasan tadi itu tunggal, tidak ada hal lain. Tapi kalau diasumsikan banyak hal yang mempengaruhi, maka tentunya data itu paling banyak. Maka itu pasti membutuhkan ekstra waktu, ekstra biaya, bahkan ekstra tenaga dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Pendekatan yang lebih disukai adalah metode pasca optimal yang bersifat analitis. Setelah suatu permasalahan, saya ulangi di sini, pendekatan ini pada umumnya meliputi pemecahan masalah secara keseluruhan, biasanya dengan menggunakan komputer. Pada setiap kali satu data item atau parameter input berubah, pendekatan ini bisa memakan waktu yang sangat lama untuk menguji serangkaian perubahannya. Begitu satu data masuk, karena sistemnya itu terhitung secara otomatis, misalnya menggunakan Excel, ketika satu data berubah, karena ada faktor perubahan tadi, maka akan menyebabkan seluruh data lain akan mengalami perubahan pula. Nah, itu maksudnya begitu. Sehingga tentunya untuk melakukan penyesuaian butuh waktu dan waktu yang cukup lama. Pendekatan yang lebih disukai adalah metode pasca optimal yang bersifat analitis. Setelah suatu permasalahan LP telah dipecahkan, rentang perubahan parameter yang tidak akan mempengaruhi solusi yang optimal atau mengubah variabel dalam solusi itu ditentukan. Hal ini dilakukan tanpa harus memecahkan masalah secara keseluruhan. Software LP software, Excel Shellware atau POM. POM itu program operational management.
for Windows. Ada aplikasi yang bisa di-download, itu namanya POM, itu mirip-mirip seperti aplikasi di statistik, itu ada SPSS, AMOS, LPS. Nah, ini khusus untuk manajemen operasional, itu ada POM. Itu semua topik pembahasan pada baik riset operasional, manajemen operasional, ataupun misalnya manajemen kuantitatif, seluruhnya ada di dalam itu. Modul-modulnya ada dalam POM itu. Jadi kita ingin memecahkan semua masalah, cukup dengan data, kita masuk ke dalam POM itu untuk Windows-nya itu dengan download. Tapi memang kapasitasnya sangat tinggi, lebih dari 10 GB, sehingga kalau misalnya mau pasang di laptop itu butuh ruang yang cukup untuk menyimpan. Tapi fungsinya sangat bagus, sangat membantu. POM memiliki kemampuan ini. Nah, artinya software-software itu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan analisis sensitivitas ataupun analisis yang lain-lain. Program B1 adalah bagian dari pengembangan komputer Excel software yang ada untuk membantu pengambilan keputusan mengetahui apakah suatu penyelesaian masalah secara relatif tidak sensitif terhadap suatu perubahan dalam suatu parameter atau lebih pada masalah tersebut. Gambar lengkap untuk data ini termasuk input atau output penuh seperti digambarkan pada program B2, B3 dalam modul berikut. Nah, ini barangkali tidak terdapat pada last slide ini atau PPT ini, ada pada soft copy kita. Nah, itu figur-figur ini B1, B2 dan B3 terkait dengan softwarenya ini ada di soft copy kita. Kalau slide ini tidak ada karena sangat panjang sehingga tidak mungkin bisa kita selesaikan. Oke. Tapi untuk B1-nya ada. Hasilnya baru dalam bentuk Excel. Oke. Nah, ini saya kira seperti begitu. Program B1 analisis sensitivitas untuk shader elektrik menggunakan software dari Excel 3. Excel. Nah, ini untuk analisis sensitivitas tadi bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan POM, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan Excel-nya seperti begini. Excel, gampang saja. Excel untuk pemecahan sensitivitas, yaitu Microsoft Excel 8.0 Sensitivity Report, Worksheet, HRS, Capture. Ini capture artinya tangkapan layar, report, kredit lama. Oke, ini isinya itu ada dua, ada tulisan di bawah ini. Laporan sensitivitas report itu adalah laporan yang disajikan oleh Excel untuk contoh shader elektrik pada program B1. Program B1 yang tadi memiliki dua komponen utama. Satu, tabel berjudul adjustable calls. Nah, adjustable calls ini. Adjustable calls. Kemudian yang kedua, tabel berjudul constraints. Nah, constraint ini. Tabel berjudul constraint ini. Nah, kemudian tabel-tabel ini memungkinkan kita untuk menjawab beberapa pertanyaan jika maka berkaitan dengan solusi masalah. Nah, jadi rata-rata kalau Excel itu kan rumusnya itu biasa menggunakan jika atau maka atau menggunakan notasi-notasi tertentu, itu menghasilkan berbagai jawaban. Itu bisa dimanfaatkan dalam memecahkan sensitivitas ini. Nah, tapi di sini ada kolom adjustable calls dan kolom constraints, itu yang perlu diisi. Nah, ini barangkali sangat lebih teknis sekali, tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan ini karena ini harus melalui proses praktek. Melalui proses praktek, angka-angka yang muncul ini ada angka-angka sudah merupakan hasil analisis secara elektrik lebih dalam, baru mengeluarkan hasilnya kayak begini. Jadi tidak mungkin kita praktekkan karena ini adalah tangkapan layar di dalam buku kita, buku pegangan kita. Oke. Laporan sensitivitas. Laporan sensitivitas atau sensitivitas report adalah laporan yang disajikan Excel untuk contoh shader elektrik program pada B1 memiliki tadi saya sudah baca. Oke, kita lanjutkan saja. Penting untuk diperhatikan bahwa
selagi menggunakan informasi pada sensitivity report untuk menjawab pertanyaan jika atau maka, diasumsikan bahwa yang kita pertimbangkan adalah perubahan terhadap hanya satu nilai dari data input. Ini artinya informasi sensitif tidak bisa dapat diterapkan untuk perubahan-perubahan simultan pada beberapa nilai data input. Nah, maksudnya kita mau melihat perubahan sensitivitas daripada apa yang sudah ditemukan tadi, itu hendaknya satu perubahan saja, satu variabel pengubah saja yang bisa dapat diinput datanya sehingga melihat perubahannya. Tidak bisa secara simultan. Simultan itu artinya seluruhnya mengalami perubahan secara bersama-sama. Nah, itu artinya sudah lain cerita itu. Kalau seluruhnya itu berarti sudah lain ceritanya, tapi kalau hanya satu atau dua, itu bisa dapat diamati terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, begitu. Tabel adjusted scales menyajikan informasi yang berhubungan dengan dampak perubahan atas koefisien fungsi tujuan. Misalnya, laba per unit sebesar 7 dan 5 pada solusi optimal. Tabel constraint menyajikan informasi yang berhubungan dengan dampak perubahan atas perubahan nilai hambatan diisi tangan kanan, right hand side RHS, misalnya 240 jam dan 100 jam pada solusi optimal. Meskipun software LPM yang lain mungkin mempunyai format yang tampil tabel yang berbeda, setiap program menyajikan informasi yang kurang lebih sama. Nah, itu jadi misalnya kita membuat perubahan dengan menggunakan data yang sudah ada, harga yang sudah ada, jam yang sudah ada, itu ada apakah di tabel adjusted scales ataupun kontras, itu nanti hasilnya mirip seperti juga misalnya menggunakan program yang lain. Apakah tadi saya sebutkan POM ataupun Excel B1 ini, itu sama hasilnya nanti. Ataupun mungkin juga menggunakan misalnya alat software lain, atau apakah LPS, PLS, ataupun AMOS, ataupun SPSS, itu juga ada modul-modulnya. Masing-masing ada modulnya yang bisa digunakan untuk melihat pengaruh sensitivitas dan seterusnya itu. Oke, laporan sensitivitas report terdiri atas dua bagian, adjusted scale dan constraint scale. Ya, kita menganalisis hanya satu perubahan pada satu waktu. Ya, intinya itu kita hanya menganalisis satu perubahan saja, jangan banyak, jangan simultan. Kalau simultan itu loh, tadi saya katakan sudah lain ceritanya itu bikin baru namanya. Perubahan pada sumber daya atau nilai sisi tangan kanan. Ya, ini hanya verbal saja. Nilai sisi tangan kanan atau HRS value, hambatan seringkali mewakili sumber daya yang tersedia bagi perusahaan. Sumber daya tersebut dapat berupa jam tenaga kerja langsung atau jam mesin atau mungkin uang atau bahan baku produksi yang tersedia. Pada contoh sel elektrik, dan sumber daya yang tersedia adalah jumlah jam elektronik dan jam perakitan. Jika tersedia jam tambahan total, laba yang tinggi bisa dicapai. Berapa yang tersedia dibayarkan oleh perusahaan untuk jam tambahan tersebut? Apakah menguntungkan bagi perusahaan untuk memiliki tambahan yang elektronik? Bersediakah kita untuk membayar tambahan jam perakitan? Analisis sensitif mengenai sumber-sumber daya ini akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu. Jadi, dengan menggunakan analisis sensitivitas tadi, perubahan-perubahan tadi bisa dapat kita pecahkan dengan misalnya menyusun pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita bisa menambah? Apakah kita bisa mengurangi sumber daya ada? Apakah jumlah tenaga kerja yang ditambahkan itu kita sanggup membayar tenaga mereka? Jumlah bahan baku yang harus kita kurangi atau kita tambahkan itu bisa dapat kita lakukan, dan seterusnya, dengan berdasarkan kepada hasil analisis sensitivitas tadi. Oke. Jika RHS hambatan berubah, maka daerah yang layak yang mungkin akan berubah kecuali hambatan berlebihan atau redundant. Demikian juga halnya dengan solusi optimal dan contoh seller. Mohon maaf, tidak bisa dibaca di sini, dia tertutup. 100 jam perakitan tersedia setiap minggunya dan laba maksimum yang mungkin tercapai adalah $410.
Jika jam perakitan yang tersedia naik menjadi 110 jam, maka akan muncul solusi optimal baru seperti yang ditunjukkan pada figur B8, yaitu 45,20 dan laba 415. Jadi, tambahan 10 jam akan menghasilkan kenaikan laba sebesar 5 atau 0,5 per jam. Jika jam perakitan yang tersedia turun menjadi 90 jam seperti yang ditunjukkan pada figur B8B, solusi optimal baru adalah 15 dan 60 dan laba 405 dolar. Jadi penurunan 10 jam akan menurunkan laba sebesar 5 atau 0,5 per jam. Perubahan laba sebesar 0,5 per jam yang dihasilkan dari perubahan jam yang tersedia disebut sebagai harga bayangan atau pseudo price atau nilai ganda atau double value. Pseudo price hambatan merupakan perbaikan nilai fungsi tujuan yang dihasilkan dari penambahan 1 unit pada RHS hambatan. Sekali lagi, kalau figur B8A ataupun B8B tidak ada pada slide kita, ada pada softcopy kita, softcopy yang saya kirimkan. Kalau PPT-nya tidak ada. Oke. Validasi kisaran bagi pseudo price, kenyataannya bahwa kenaikan laba sebesar 0,5 dapat diperoleh untuk setiap tambahan jam perakitan. Apakah berarti bahwa trader dapat melakukan hal ini tanpa batas dan berarti menghasilkan laba yang tak terbatas? Sudah jelas, hal ini tidak logis. Ya, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu, perubahan bertambah atau perubahan berkurang terkait dengan sumber daya yang ada, tentunya dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase. Ketika dia bertambah, sumber daya itu kira-kira menguntungkan berapa, sampai hitungannya itu sampai kepada jatuh ke per unit. Nah, di sini dijelaskan di sini. Jadi saya kira ini gampang dipahami. Oke. Seberapa jauh trader dapat menambahkan jam perakitan dan tetap menghasilkan tambahan laba sekitar 0,5 per jam. Jadi hingga beberapa jauh kenaikan nilai RHS hambatan jam perakitan ini valid untuk pseudo price sebesar 0,5. Ya, jadi kalau tambahan sumber daya itu bisa menyebabkan kenaikan keuntungan per unit. Itu nilai price and second. Pseudo price sebesar 0,5 ini valid sepanjang jam perakitan yang tersedia berada dalam kisaran atau rentang di mana semua poin sudut yang sekarang tetap ada. Informasi untuk menghitung batas atas dan batas bawah dari kisaran ini diberikan oleh entry dengan label kenaikan yang diperbolehkan atau label increase pada penurun yang diperbolehkan atau disebut allowable decrease. Pada sensitive report program B1 yang tadi itu, pada kasus trader, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pseudo price 0,5 untuk kesadaran jam perakitan hanya valid untuk kenaikan hingga maksimum 20 jam dan penurunan hingga maksimum 20 jam dari nilai sekarang. Jadi pseudo price 0,5 ini valid untuk kisaran ketersediaan jam perakitan dari serendah 80 jam sama dengan 100 kurang 20 sehingga setinggi 120 jam itu sama dengan 100 tambah 20. Perhatikan bahwa penurunan yang diperbolehkan menyeratkan bahwa untuk setiap jam perakitan yang hilang oleh trader hingga 20 jam akan menurunkan labanya sebesar 0,5. Saya kira bisa dapat dimengerti ini. Oke. Jika terjadi peningkatan besaran daerah yang layak, yang mungkin nilai fungsi tujuan optimal dapat diperbaiki. Nah, itu. Jadi kalau misalnya digambarkan pada grafik, menjadi ada penambahan gara-gara tadi analisis sensitivitas itu, maka fungsi daripada hasil hitungan-hitungan tadi, apakah itu ISO profit ataupun itu bisa dapat diubah dengan pendekatan misalnya tadi menentukan titik sudut tadi. Harga bayangan atau harga ganda, nilai dari tambahan 1 unit dari sumber daya yang langka dalam LP. Nah, harga bayangan atau harga ganda adalah
nilai dari tambahan 1 unit dari sumber daya yang langka dalam LP. Nah, jadi proses penambahan sumber daya tadi menyebabkan ada peningkatan pendapatan. Dilihat dari tiap unit yang diproduksi, penambahannya itu di sini disebut dengan harga bayangan, atau mungkin dalam bahasa manajemen keuangan disebut sebagai tambahan margin. Margin profitnya itu bertambah. Kayak begitu. Pseudo price akan valid hanya selama perubahan pada RHS berada pada kisaran nilai kenaikan yang diperbolehkan, allowable increasing, dan penurunnya yang diperbolehkan, allowable increasing. Nah, itu jadi kalau keuntungan bayangan ini, harga bayangan, mungkin juga dianggap sebagai keuntungan bayangan, itu diperbolehkan kalau misalnya memenuhi standar yang disebutkan pada tulisan merah di bawah ini. Oke. Nah, kita sekarang tiba kepada ringkasan. Modul ini memperkenalkan suatu model tertentu yang disebut sebagai program linear, disingkat LP, telah terbukti sangat berguna terutama dalam usaha memanfaatkan sumber daya organisasi dengan cara yang paling efektif. Langkah pertama dalam model LP adalah formula masalah yang meliputi proses pengidentifikasian dan penentuan batasan serta fungsi tujuan. Langkah kedua adalah memecahkan masalah itu. Jika terdapat hanya 2 variabel keputusan, maka masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan grafik, dengan menggunakan metode titik sudut dan metode garis isoprofit, isocots, dengan pendekatan yang manapun. Yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi daerah yang layak, kemudian menemukan titik sudut yang menghasilkan laba terbesar atau biaya terkecil. Semua permasalahan LP juga dapat dipecahkan dengan metode simplex, menggunakan software seperti POM for Windows atau Excel. Pendekatan ini menghasilkan informasi yang berharga seperti harga bayangan atau harga ganda dan menyediakan analisis sensitivitas lengkap pada input lain bagi masalah itu. LP ditetapkan dalam bisnis secara luas seperti yang dapat dilihat pada soal pekerjaan rumah dan contoh-contoh dalam modul ini. Istilah-istilah penting untuk dapat dimengerti, yaitu yang pertama, linear programming atau program linear. Yang kedua, object function atau fungsi tujuan. Yang ketiga, constraints atau batasan. Yang keempat, graphic solution approach atau pendekatan solusi secara grafik. Yang kelima, decision variable atau variabel keputusan. Yang kelima, feasible region atau daerah yang layak. Yang selanjutnya, isoprofit line method atau metode garis isoprofit. Yang berikut, corner point method atau metode titik sudut. Kemudian parameter, sensitivitas analisis sensitivitas. Kemudian pseudo price atau outdual, harga bayangan atau ganda. Isocots, kemudian simplex metode simplex. Nah, itu adalah istilah-istilah yang seringkali kalau Anda berbicara tentang learning program, menggunakan istilah-istilah untuk memudahkan dalam operasionalnya. Dalam bekerja secara operasionalnya, itu menggunakan pendekatan linear program, istilah-istilah ini harus dihafal. Oleh karena itu, jadi sebuah tugas kepada Anda, tugas-tugas ini, istilah-istilah ini harus Anda menulis ulang ke dalam lembar tugas Anda. Saya belum bikin tugas yang berat, cuma tugas seperti begini saja dulu. Oke? Saya kira seperti begitu apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini dengan waktu yang sudah cukup lama, hampir 1 jam setengah. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.